meninggikan Engkau sebab Engkau begitu baik dalam hidup kami. Sepanjang minggu Allah sudah pelihara hidup kami, memberikan kami kemenangan yang dari Tuhan, bahkan mencurahkan berkat-Mu dalam hidup kami. Saat ini Tuhan kami datang kepadamu, kami rindu untuk memuliakan Tuhan. Tuhan merapi kami, Tuhan kuduskan hidup kami. Terima kasih Tuhan, segala nasib kuasa segala perojahan kami patahkan kuasanya dalam nama Yesus Kristus. Hanya kuasa Tuhan yang ada di tengah-tengah kami memberkati hidup kami. Terima kasih Tuhan, umat-Mu yang masih di perjalanan, di belakang langkah mereka di tempat ini. Terpuji-puji dan lalu Tuhan, kami buka ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
masih tetap memuji Tuhan, kita naikkan pujian. Betapa baiknya Engkau Tuhan. Yesus Tuhan, Allah yang perkasa. Dia tidak pernah Yesus Tuhan.
Yesus
bukan karena kekuatan, tapi semuanya itu adalah hanya karena anugerah Tuhan. Kita masih tetap memuji Tuhan. Kita angkat pujian. Dia tidak pernah gagal. Tuhan tidak pernah gagal. Sekalipun kita pernah gagal, tapi Tuhan tidak pernah gagal di dalam rencananya. Dia jamin firman-Nya.
Terima kasih juga Tuhan kalau sudah jadi katakan firman Tuhan. Haleluya. Bukan dia berbicara tetapi Engkau berbicara. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus dan amin. Nanti saksikan. Ada saksikan. Bapak Ibu, saya perlu menyampaikan bahwa sering kita berkata, aku ini anak Tuhan, ya. Tetapi ada sebutan yang Tuhan berikan buat saya, bukannya hanya sebagai orang Kristen atau jemaat, tetapi ada sebutan yang Tuhan izinkan tempelkan dalam hidup kita adalah seorang hamba. Menjadi seorang hamba yang baik adalah itu yang Tuhan mau. Kalau kita memiliki hati seorang hamba, maka ada sesuatu yang Tuhan inginkan dan kita akan melewatinya dalam hidup kita. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kata hamba menurut bahasa aslinya adalah seseorang yang bekerja untuk orang lain. Jadi kita jadi orang Kristen sebenarnya jadi anak Tuhan yang label kita adalah hamba Tuhan, hamba Allah yang bekerja bagi seseorang. Nah, kita ini sedang bekerja baik dalam pelayanan, kita bekerja pada seseorang, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus yang menjadi majikan kita. Nah, kalau kita mengerti akan hal ini, maka perjalanan yang akan kita lewati akan menyenangkan, bahkan ada sesuatu yang Tuhan berikan buat saya dan saudara. Itu sebabnya hari ini kita akan teliti bagaimana menjadi hamba yang baik. Ya. Kita buka di dalam Kolose pasal yang ketiga ayat yang ke-24. Kolose pasal yang ketiga ayat 24. Kamu tahu bahwa hari Tuhan kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai rupa. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Kristus adalah Tuhan dan kamu adalah hambanya. Dengan jelas-jelas Rasul Paulus menyampaikan, kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Ada upah yang Tuhan berikan buat saya dan saudara untuk menjadi hambanya. Cuman kita memposisikan hidup kita bahwa aku ini hambanya dan engkau Tuhanlah yang menjadi Tuhan.
Kita harus berani memperlakukan Tuhan itu sebagai Tuhan. Di luar daripada sebagai Tuhan, kita memperlakukan Dia sebagai Tuhan. Nah, kalau Yesus menjadi Tuhan kita, maka saya katakan tadi, bahwa seorang yang bekerja untuk orang lain. Kalau kita ada di posisi itu, kita sedang bekerja buat Dia. Sama halnya di tengah-tengah dunia pekerjaan, kita harus bisa memposisikan diri kita sebagai hamba. Dia adalah Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kata hamba sebenarnya adalah seorang yang bekerja menjadi milik Tuannya. Jadi waktu kita posisikan diri kita sebagai hamba, maka kita ini adalah miliknya. Bukan hanya sebagai pekerja sama dengan di perusahaan, bukan. Lebih dari itu, kita memposisikan diri kita bahwa kita ini adalah miliknya. Saya saudara, waktu saya kerja di perusahaan, setiap ada bosnya itu datang, orang-orang pada heran-heran. Pengen sebenarnya, karena saya kerja di pabrik besi dan ada ribuan karyawan. Nah, setiap datang bosnya ini, saya dapati saja bagaimana supaya bos itu bisa mengenal saya, supaya semakin dekat dengan dia. Dan susah untuk menjangkau, saudara dan Tuhan, karena ribuan. Tapi punya kerinduan, bagaimana kalau saya ada di bagian yang dia, aku ada di sana. Dengan pikiran yang positif, aku mau pengen jadi bagian dari bos itu sendiri. Nah, sama halnya dengan Tuhan. Kalau Dia adalah Tuhan, kita ini adalah miliknya. Senang banget saya dan saudara. Kita akan senang kalau kita ini miliknya Dia, bukan hanya sekedar hamba, bukan hanya seorang pekerja, tapi kita sudah menjadi bagian di dalam kehidupan daripada Tuhan itu sendiri. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, arti hamba sebenarnya melayani Raja. Saudara datang beribadah kepada Tuhan, itu kita sedang melayani Raja. Berdoa kepada Tuhan, saudara sedang melayani Raja. Senang, siapa yang tidak mau menjadi pelayan seorang Raja? Dan saya dan saudara jadi hamba untuk melayani Raja itu. Raja di atas segala raja. Ada tuh dua orang Nias yang pernah berjemaat di sini. Tapi ditanya, kamu kerja di mana? Di Sekretariat Negara. Senang saudaraku kalau ada di sana. Ya. Bahkan bukan yang melayani, bertemu dengan, kalau setiap hari kemerdekaan itu berebut orang beli tiket, kalau bisa dapat tiket untuk bertemu dan ada di istana. Kenapa? Ingin bertemu. Baru bertemu saudaraku, belum melayani Dia. Orang aja senang kalau menjadi saya lihat yang pelayan Jokowi yang sudah punya dia, yang tukang pijitnya, wah enak banget, senang saudara. Jadi tukang cukur rambutnya Jokowi aja senangnya. Apalagi kesini, apalagi ada di bagian keluarga istana itu, melayani Raja. Bukan soal duitnya, tapi ada kepuasan
tersendiri untuk menikmatinya. Nah, hal ini sebenarnya di dalam Tuhan kita adalah Tuhan adalah menjadi Tuhan kita, Kristus adalah Tuhan kita. Kita ini hamba-Nya. Senang saya. Siapa yang gak senang? Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, dikatakan oleh firman Allah tadi, ada upahnya tatkala kita menjadi hamba-Nya, hamba daripada Kristus. Duduknya aja senang mereka menjadi hamba yang bisa melayani bos di atas segala bos, raja di atas segala raja. Itu adalah saya dan saudara. Saya hari ini melayani raja di atas segala raja. Saudara sedang menghadap raja di atas segala raja, melayani dia dengan kekuatan yang dari dia. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita mengerti hal ini, aku ini jadi orang Kristen, bukan jadi orang Kristen, kita akan jadi hamba-Nya. Cuman kita harus mengerti sikap kita tatkala kita memposisikan diri Tuhan tempelkan dalam hidup kita sebagai hamba. Lalu kewajiban kita sebagai hamba, saudaraku, kita lihat di dalam 2 Titus pasal yang kedua ayat 9 dan ke-10. Titus pasal 2 ayat 9 dan 10. Hamba-hamba yang taat kepada Tuhannya dalam segala hal dan berkenan kepada mereka. Jangan membantah, jangan curang, tetapi hendaklah selalu tulus dan setia supaya dengan demikian mereka dalam segala hal memberikan ajaran Allah juru selamat kita. Hamba-hamba hendaklah taat kepada Tuhan. Itu yang pertama. Hendaklah hamba-hamba, saya dan saudara hamba-hamba dari Tuhan. Hendaklah kita taat. Nanti kita akan lihat taat itu sampai di mana sih? Ada contoh-contoh. Ketaatan kita kepada Tuhan kita hal yang paling utama. Ya, sekali lagi, taat kepada Tuhan adalah hal yang paling utama, dan saya katakan itulah yang menyenangkan hati Tuhan. Coba aja kalau anak saudara taat sama saudara, yang pilih dia taat. Senangnya, betapa menggembirakan hati kita sebagai orang tua. Kenapa? Anak itu taat. Nah, hal ini ketaatan sebagai hamba yang taat itu berlaku dalam sistem gereja. Jemaat juga harus taat. Dalam rumah tangga, anak harus taat sama orang tua, bukan orang tua taat sama anak. Beda. Dalam dunia usaha, pekerja harus taat kepada pemimpinnya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebab mimbar itu dikatakan harus taat. Dan yang kedua, dia adalah orang-orang yang setia. Enggak semuanya, tetapi aku harus ambil di sini orang yang taat, orang yang setia. Bagaimana saya dan saudara? Tuhan kasih firman-Nya. Tuhan kita memberikan firman buat saya dan saudara. Apa kita taat? Apa kita setia? Jadi terang dan setia. Bukan yang berkata, tapi menyenangkan hati.
Yang ketiga, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, di ayat yang di pasal 1 Petrus pasal 2 ayat 18. 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-18. Bukan yang taat dan setia, saudara. 1 Petrus pasal yang kedua ayat 18. Silakan disilakan. Hai kamu hamba-hamba, tunduklah dengan penuh ketakutan kepada Tuhanmu, bukan saja kepada yang baik dan peramal, tetapi juga kepada yang manis. Ya. Hai kamu hamba-hamba, tunduklah dengan penuh ketakutan kepada Tuhanmu. Hamba-hamba, tunduklah kepada Tuhan. Beberapa hari yang lalu, saudara, yang dikasih Tuhan, diberitahukan ke saya bahwa gereja saya yang lama dilihat agak berantakan, agak berselisih paham karena dari majelisnya di sana agak nakal, agak nakal, tidak tunduk pada aturan yang ada. Maka sebab di gereja sana yang berhak adalah majelisnya yang mengeluarkan pendetanya bisa atau tidak. Nah, pendeta yang lama sering tangan-tangan bom yang ini, kwitansi yang kosong, nggak tunduk pada aturan. Tapi pendeta berikutnya memang nggak mau tanda tangan kalau nggak jelas. Sehingga aturan ini dikeluarkan dari jemaat itu, tetapi BPH-nya pekerja harian nggak mau, mereka pertahankan ini pendeta. Nah, ini yang sering terdapat, saya sedih juga ya. Sebab hari-hari ini saudara pilih Tuhan, apalagi pencalonan DPR segala macam. Pengalaman mereka yang dulu katanya orang si sumbang, tetapi bukan masuk di gereja, tapi masuk di kantor. Zaman saya sedih juga, bisa di gereja seperti itu. Ya. Makanya saya saudaraku, selama saya memimpin jemaat, saya nggak mau campur-campur dengan calon-calon itu, calon di luar gereja, nggak mau dalam gereja. Nah, di sini oleh firman adalah, hai hamba-hamba, hendaklah dengan penuh ketakutan kepada Tuhanmu. Kadang orang nggak takut kepada Tuhan kita, kepada Yesus Kristus. Mungkin kita berkata, Tuhan nggak tahu lah. Tapi Tuhan kita yang ada dalam kerajaan surga, dia tahu apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan. Tidak ada ketundukan. Seorang hamba, selain dia taat dan setia, harus ada ketundukan. Ketundukan itu bukan hanya dalam gereja Tuhan, dalam rumah tangga. Seorang istri juga harus tunduk pada suami. Suami harus tunduk pada istri. Semuanya dalam pelayanan harus ada ketundukan dalam hidup kita. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita memiliki kesetiaan, ketaatan, ketundukan dalam hidup, kita bisa ekspresikan tentang bagaimana kita menjadi hamba. Dan sejauh mana kita memperlakukan hal ini dalam kehidupan kita. Kita belajar kepada Deborah. Saudara, kalau lihat dalam Kejadian pasal yang ke-35, ya, Kejadian pasal yang ke-24. Ini orang yang paling setia mendampingi inang daripada pengasuh dari anak
Ribka, pengasuh Ribka, dia begitu setia banget seperti saya salut banget sama orang ini. Kejadian pasal yang ke-24 ayat yang ke-59. Dikatakan di sini maka Ribka saudara mereka itu dan inang pengasuhnya beserta hamba Abraham dan orang-orangnya dibiarkan mereka pergi. Ini ceritanya saudara yang Tuhan. Waktu Ishak meminang Ribka, lalu mereka pergi kepada Laban paman mereka untuk mengambil istrinya yaitu Ribka. Ya. Dan di Laban di tempat Laban ini punya pengasuh juga yang dikatakan inang pengasuh. Nah waktu mereka mulai meminang si Ribka ini, mereka mau pulang. Tapi bukan hanya calon daripada Ishak ini yang dibawa itu Ribka, enggak. Tetapi pengasuh dari Ribka ini dibawa juga, semuanya dibawa. Dia pengasuh ini, dia adalah seorang hamba dari Ribka yang mengasuh Ribka, yang memelihara, bahkan yang menjaganya. Dan waktu dia menikah dengan Ishak dibawa juga. Nah namanya di sini inang pengasuh, tetapi kalau lihat kejadian pasal yang ke-35 namanya adalah Deborah. Jadi sekarang sudah tahu kalau punya nama Deborah, ini orang yang paling setia, orang yang paling tulus, dan orang yang tunduk orangnya. Ya, ini namanya Deborah. Pasal yang ke-35 ayat yang ke-8. Ketika Deborah inang pengasuh Ribka mati dikuburkannya, ia dikirim Betel di bawah pohon besar dan ditemui orang pohon besar dan menangis. Ketika Deborah inang pengasuh tadi, dia pasal yang ke-24 dikatakan selama dia mengikut Ribka, lalu matilah namanya Deborah ini, dikubur di sana. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, pelajaran buat saya dan saudara menjadi seorang hamba, orang yang setia dan orang yang taat, orang yang tunduk sampai kapan? Sampai mati. Deborah memperlakukan hidupnya sebagai hamba Ribka. Dan kita harus belajar di sini. Sampai kapan aku menjadi hamba yang setia, hamba yang taat, hamba yang tunduk? Sampai mati, sampai akhir kita menutup mata kita. Kita harus tunduk kepada majikan kita, yaitu Yesus Kristus. Kita harus taat kepada majikan kita, Tuhan kita. Tunduk kepada Tuhan kita, yaitu Yesus Kristus. Bagaimana kita tunduk kepada Tuhan, yaitu Yesus Kristus. Yang ada di dunia saja kita tidak tunduk. Yang kelihatan dalam dunia ini kita tidak pernah tunduk. Berkaitan dengan beberapa hari yang lalu, Mama Jessica bahwa pekerjaan yang diputus bukan karena nggak bagus cara kerjanya, nggak bagus cara kerjanya, sampai kalau kita dengar kesaksian ditawarkan pekerjaan yang lain di bos yang lain juga. Tetapi ini model-model orang setia, nggak apa-apa kasih. Justru
lain punya anak kecil yang lain juga. Ya. Ya. Sampai usaha itu bisa bangkrut sekalipun, masih ada di sana. Kita sedang menunjukkan kesetiaan kita, ketaatan kita. Dalam hal terpuruk sekalipun, kita tetap ada dalam Dia. Kita tetap taat tunduk kepada Tuhan. Bangun ini kalau pagi-pagi datang mamanya Indah, kemarin dia bawa satu box makanan sudah lihat ada 3 belakang makan. Dia bilang, aku ingat dulu Pak, waktu ketemu di rumahnya kasih perjamuan kudus dengan orang tuanya. Kokonya ketemu dengan kokonya si Indah. Saya sih cerita saya tahu. Dia bilang itu paling susah. Kemarin hari Minggu dia bilang, Pak ini coba Pak, si kokonya Indah punya usaha kue. Usaha itu yang namanya Indah bilang, aku terharu Pak, lumayan diberkati begitu sibuk sekali. Saya yakin sudah pilih kesulitan Tuhan. Bukannya sampai di situ saja Tuhan pelihara hidup kita. Enggak. Kalau kita memposisikan diri kita bukannya sebagai anak Tuhan, tapi saya mau menekankan kita bagaimana memposisikan hidup kita sebagai hamba-Nya Tuhan, dan kita menjadikan Yesus itu, Kristus itu menjadi Tuhan dalam hidup saya dan saudara. Kalau kita tahu memposisikan hal itu hidup kita di dasar, saya katakan sudah pilih Tuhan. Ada perkara-perkara ajaib Tuhan kerjakan buat saya dan saudara. Terpuruk sekalipun keadaan kita tetap setia kepada Tuhan. Kita tetap taat dan tunduk kepada Dia. Sama seperti Deborah. Udah lama dia menjadi hamba seorang Ribka di tempat bapaknya yaitu Laban. Tapi setelah menikah juga Ribka dengan Ishak, dia tetap ada di sana. Sampai apa? Sampai mati. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, satu contoh yang begitu Eliezer. Sudah tahu Eliezer hamba daripada Abraham, ya. Kejadian pasal yang ke-20. Cerita yang sama, saudaraku. Saya begitu saja. Ayat 1, 2, dan 3. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau lihat ayat yang kedua, berkata Abraham kepada hambanya yaitu Eliezer yang paling tua, dan dalam rumahnya yang menjadi kuasa atas segala kepunyaannya, yang menjadi kuasa atas segala kepunyaannya. Nah, seorang hamba, saudaraku, kalau kita memposisikan diri kita sebagai hamba kepada Tuhan kita Yesus Kristus, sebagaimana Eliezer dipercayakan
untuk mengelola dan mengetahui dan menangani semua apa yang dipunyai oleh Abraham. Tentu menjadi keinginan kita. Aku pengen pewaris dari segala apa yang Tuhan berikan. Oke. Tapi posisikan diri kita sebagai seorang hamba. Nah, Eliezer di sini dia memposisikan dirinya sebagai hamba. Waktu dia memposisikan dirinya sebagai hamba, maka Tuhan mempercayakan dia apa yang ia punyai ditangani, dikerjakan oleh Eliezer. Saudara yang diberi Tuhan, segala sesuatu yang kita miliki ini adalah kepercayaan dari Tuhan. Kalau kita tahu memposisikan diri kita sebagai hamba. Abraham percayakan dia, Eliezer kalau cari mantu saya. Nah, lalu dia cerita ini, saudara, Eliezer bilang, aku nggak pernah tahu keluargamu, Abraham. Kenapa kau percayakan saya? Bagaimana kalau ditolak? Dan ketika Eliezer pergi dan bertemu dengan keluarga Ribka, mereka bertemu di sumur sana. Dan saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, setelah mereka bertemu, apa yang dibuat oleh Eliezer, apa yang dibuat oleh Tuhan kepada Eliezer, dia sangat berhasil banget, saudara, karena dia memposisikan dirinya sebagai hamba. Lihat ayat yang ke-50 sampai dengan ayat yang ke-53. Silakan. Saudara, berhasillah Eliezer sebagai hamba dari Abraham. Kenapa dia bisa berhasil, bisa mempertemukan, dan dia bisa menemukan Ribka? Karena dia disertai oleh Tuhan. Dia adalah orang yang setia, orang yang taat, orang yang tunduk. Kalau kita memiliki hati seperti ini, saudara milik Tuhan, saya yakin kita juga dibuat berhasil oleh Tuhan. Sesulit apapun, dia buat kita berhasil. Baik dalam pekerjaan, baik dalam usaha, baik dalam jabatan kita. Kita harus memiliki roh seperti ini, hati seperti ini. Saya yakin sudah milik Tuhan. Sebagaimana Tuhan berlakukan kepada Eliezer, Tuhan juga berlakukan buat saya dan saudara. Saya senang banget dengan Eliezer. Kata Eliezer sebenarnya Allah penolongku. Saya yakin kalau kita memposisikan diri kita di sana sebagai hamba, maka Yesus adalah Allah yang menjadi penolong saya dan saudara. Jangan berhenti. Tadi kalau kita susah, aku mau berhenti menjadi setia sama Tuhan, taat kepada Tuhan, tunduk kepada Tuhan. Aku berhenti, aku dalam keadaan susah. Tuhan sudah lama tidak memberikan jawaban buat saya. Saya katakan, jangan berbuat seperti saudara. Sesusah-susahnya, tetap kita setia sama Tuhan. Kita memposisikan diri kita sebagai hamba dari Tuhan
itu sendiri. Matius pasal yang ke-24 ayat yang ke-20. Matius pasal yang ke-24 ayat yang ke-20. Karena aku sudah melakukan terlebih dahulu padamu. Matius 24 ayat 20. Ayat 14. Dan bahagialah hamba yang didapati tuannya menyangkal tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Berbahagialah orang yang sedang melaksanakan tugas. Tugas kita saudaraku, kita perlu taat, setia dan tunduk, lakukan sesuatu dengan baik. Maka kita disebut orang-orang berbahagia. Bukankah demikian dulu? Kalau saudara baca Lut pasal yang kedua, dia begitu setia. Dia mengerjakan pekerjaannya siang dan malam. Boas memperhatikan dia. Sampai Boas berkata, sampai Lut berkata, kenapa sih Tuhan memperhatikan saya? Saya tahu kamu. Begitu kamu tunduk, selagi kau bersama-sama dengan mertuamu, begitu engkau tunduk sekali. Dengan ayahmu juga begitu tunduk sekali. Begitu setia banget. Ketika engkau punya suami, engkau begitu setia dan tunduk dan taat juga. Dan hal itu sudah pilih oleh Tuhan. Ada banyak kemudahan dialami oleh Ruth dalam perjalanan kehidupannya sampai ia bertemu dengan Boas menjadi istrinya. Apa dia disebut Tuhan? Kalau kita memposisikan dia sebagai hamba, maka ada kemudahan kita terima dalam kehidupan kita. Asal kita tahu memposisikan diri kita kepada Tuhan. Dan sebab dia adalah Tuhan, kita adalah hamba-Nya. Sebabnya kita harus setia dan taat dan tunduk kepada otoritas Allah. Maka ada kemudahan yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Bahkan saya katakan sampai mana kita melakukan hal ini, prinsip seorang hamba sampai mati. Dan indah yang menyenangkan hari Tuhan. Itu sebabnya Yesus dikatakan di sana, dia merendahkan dirinya sampai ia mati di kayu salib. Kita melakukan hal ini sampai kita mati, sampai akhir hidup kita. Bila semuanya kita berikan bagi kemuliaan dan kehormatan bagi Tuhan. Ku tak membawa apapun juga. Milikilah, jadilah seorang hamba yang baik. Ada banyak kemudahan Tuhan berikan dalam hidup kita, tetapi asalkan kau setia, taat dan tunduk kepada Tuhan dan kepada firman-Nya sampai akhir hidup kita. Dan Tuhan Yesus memberkati kita. Apapun juga satu dengan
apapun Tuhan Yesus. Terima kasih. Dan boleh memberkati kami Tuhan, memberkati hari ini yang kami boleh dapat Tuhan mendapatkan rema yang pada Tuhan. Memberkati hamba-Mu Tuhan yang telah berbicara Tuhan, Tuhan berkati dalam kehidupannya, berkati dalam kesehatan dan Tuhan Yesus Tuhan menjabat dan Tuhan kuasa Tuhan. Biarlah firman Anda berhenti sampai hari ini Tuhan. Biarlah firman boleh dapat bekerja dalam hidup kami Tuhan Yesus. Dan terima kasih Tuhan. Biarlah sebentar kami akan melanjutkan pujian kami Tuhan. Mari Tuhan memberkati perkembangan yang kami berikan pada pagi hari ini. Tuhan tolong yang memberkati kami semua Tuhan. Biarlah kita bekerja dalam gereja ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan semua yang dalam kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kalau kita tadi mendengarkan firman Tuhan yang mengajarkan kita sebagai kita seorang hamba, kita tahu bahwa seorang hamba itu tidak gampang ya saudara, tidak gampang, tapi ya itulah kita di hadapan Tuhan, kita adalah hamba dan kita dituntut supaya kita setia kepada Tuhan kita, seperti Inang pengasuh kita tadi yang menjadi contoh bagi kita. Biarlah kita seperti itu kepada Tuhan kita tetap setia sampai kita mati. Puji nama Tuhan, mari kita memberikan persembahan. Kita naikkan pujian Hati yang Gembira Adalah Obat. bersaksi kami persilakan. Kalau tidak ada kami silakan kepada Bapak. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ada haleluya. Selamat datang adik kecil.
Hamba Tuhan senang punya yang baik. Nah, saudara, pengumuman untuk hari Minggu depan tanggal 3 September 2023, WL Ibu Agus hari ini hadir. Mana Panji? Oh, lagi nggak pulang. Oh, lagi di Semarang Bapak Ibu. Tapi besok pulang nggak? Oh, besok pulang. Nah, sehingga Saudara Selin dan Saudara Tasya, pembaca Alkitab Kaila LCD Aser, adalah pengumuman untuk hari Minggu. Mohon diperhatikan dan yang berlatih supaya berlatih dengan baik, sebab bukan kita berikan kepada manusia tetapi kepada Tuhan. Dan ibadah seperti biasa, hari Sabtu ada doa dan puasa. Bagi yang berpuasa, ayo kita puasa dan sisihkan waktu untuk ikut bersama-sama berdoa, sebab doa bukan kebutuhan Tuhan, bukan kebutuhan orang lain, tetapi kebutuhan kita. Saya percaya orang yang dekat sama Tuhan, bergaul karib dengan Tuhan, firman Tuhan itu nyatakan dalam kehidupannya. Dan hari Minggu jam 8:30 ya, 8:30 ya Bapak Ibu, sebetulnya jam 8 tapi 8:30 anak sekolah minggu, dan nanti jam 9 ibadah umum. Nah, hari-hari ini kelihatannya molor, tetapi mari kita perbaiki supaya tepat waktu kita. Nah, puji nama Tuhan, kita mau berdoa dan saya kembalikan pada Bapak Gembala. Ya, mari kita bangkit berdiri, kita mau berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, kami datang kepadamu di akhir ibadah kami pagi hari ini. Kami percaya Tuhan melawat kami. Kami percaya lewat firman-Mu, lewat ibadah kami, hidup kami dipulihkan. Kami dibaharui oleh Tuhan. Bahkan Tuhan selalu menuntun, membimbing langkah kami, supaya kami menjadi umat-umat tebusan Tuhan yang benar-benar menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Buatlah hati kami taat, takut akan Tuhan, menghormati Tuhan di atas segalanya. Karena kami tahu tanpa Tuhan kami tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau kami memiliki segala sesuatu, kami percaya itu semua kepercayaan yang dari Tuhan. Oleh sebab itu kami pakai untuk hormat kepujian bagi nama Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat seluruh umat-umat-Mu. Tuhan Yesus berkati mereka semua, lawati mereka semua, lihat jerih lelah mereka di ladang Tuhan. Mari Engkau memberkati mereka dalam jabatan kedudukan mereka, usaha pekerjaan mereka, bahkan apa saja yang umat-Mu kerjakan. Buatlah mereka berhasil dan beruntung seperti firman-Mu. Tidak ada satupun mereka yang kekurangan, tidak ada satupun mereka yang mengalami kesulitan, jalan buntu, tetapi Tuhan memberikan anugerah yang besar, melimpah-limpah di dalam lumbung-lumbung pekerjaan umat-Mu. Berkati persembahan umat-Mu yang dibawa kepadamu. Kami percaya Tuhan, apa saja yang dibuat oleh umat-Mu, diberikan oleh umat-Mu, menjadi persembahan yang kudus, yang berkenan, yang menyenangkan hati Tuhan. Kami percaya Tuhan tidak pernah berhutang kepada kami, tetapi Tuhan melimpahkan berkat-berkat yang tercurah dari surga. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk Kapusdik, jajaran polisi, personel yang ada, penjaga pintu gerbang, bahkan tempat ibadah kami di tempat ini, daerah ini Kau kuasai dengan Roh-Mu. Kau berkati mereka semuanya, agar di dalamnya kami bersuka-cita, bersukaria, karena Tuhan memberi kesempatan yang indah bagi kami untuk bersekutu dengan Engkau. Berkati bangsa kami Indonesia, berikan keamanan, kenyamanan atas bangsa kami. Jauhkan dari segala malapetaka, banjir, tanah longsor, gunung meletus, gempa bumi, dan biarlah Tuhan anugerahkan damai sejahtera, kemakmuran atas bangsa kami. Bahkan pemerintahan kami menjalankan roda pemerintahan ini, buatlah mereka takut akan Tuhan, agar mereka diberi kuasa, hikmat, wibawa yang dari Tuhan untuk memimpin bangsa ini menjadi lebih baik lagi. TNI Polri kami yang menjaga keamanan bangsa ini, jaga lindungi mereka, khususnya mereka yang bertugas di daerah konflik Tuhan, supaya mereka dilindungi dan keluarga mereka bersukacita. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan Yesus saat pagi hari ini buat hamba-hamba-Mu yang melayani pekerjaan Tuhan. Engkau taruh kuasa dalam kehidupan mereka, jiwa-jiwa yang dilayani semua takut akan Tuhan, diselamatkan oleh Tuhan, bersaksi bagi Tuhan, sehingga hidup mereka menjadi terang dan garam
semakin jahat. Terima kasih Tuhan, kami berdoa buat umat-umat-Mu yang saat ini tidak hadir, bahkan mereka yang bepergian ke luar kota, mereka yang bekerja. Tuhan berkati mereka, pertemukan kami di minggu-minggu ke depan Tuhan, untuk bersama-sama menyatukan hati, pikiran, roh kami, mengagungkan nama Tuhan yang hidup, yang besar, yang berkuasa, yang menjadikan langit, bumi, dan segala isinya. Terima kasih Tuhan, kami percaya pagi hari ini ada sukacita besar, anugerah besar disediakan Tuhan bagi kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu. Umat-umat-Mu yang mengambil bagian dalam pelayanan pekerjaan-Mu, Tuhan urapi mereka secara khusus, agar mereka jadi Tuhan Yesus larkar Kristus yang melakukan apa yang dikehendaki Tuhan di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan. Kami akhiri ibadah kami dan kami serahkan kepada-Mu. Angkat kedua belah tangan. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari anaknya Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan dari Allah Roh Kudus akan menyertai kita mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan